Gadis ini bersembunyi di bawah ranjang dan tidak berani mengeluarkan suara. Seorang pria mengetuk pintu dan masuk. Si gadis mengamati posisi di mana dia berdiri. Tetapi menemukan tidak hanya satu tapi 3 orang. Mereka semua membawa alat yang menakutkan. Sekarang dia menggigil tanpa henti. Dia menarik napas perlahan untuk menenangkan diri. Melihat pria itu mulai menjauh. Saat dia hendak bergerak maju, dia merasa seperti telah ditemukan. Tapi pria itu berbalik dan pergi. Dia mengambil kesempatan untuk bangun dan lari ke dapur. Saat ini panci airnya mendidih panas. Ini menarik perhatian pihak lain. Dia segera bersembunyi di lemari sebelahnya. Mereka bertiga pergi ke dapur dan menemukan sesuatu. Panci air masih dimasak, yang berarti tuan rumah masih ada di sini. Ini benar dengan kabar yang mereka terima. Mereka harus pergi ke kamar pemilik rumah ini. Saat hendak pergi, Jack melihat ruangan di depannya. Cukup untuk seorang gadis bersembunyi. Dia berjalan ke pintu dan membukanya. Tapi gadis di dalamnya sudah lama pergi. Dia berlari tergesa-gesa ke atas. Dia waspada sambil mencari tempat untuk bersembunyi. Lalu berlari ke kamar tidur dan mengunci pintu. Saat ini seorang pria dengan palu sedang berjalan menuju ke sana. Dia mencari kemana-mana. Masuki ruangan dan lihat sekeliling. Bahkan di bawah tempat tidur dia tidak mengabaikannya. Lalu dia pergi ke sebuah ruangan yang penuh dengan buku. Gadis yang bersembunyi di belakang tidak berani mengeluarkan suara. Jika bergerak, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Si pria melihat ke seluruh tempat ini. Gadis itu sekarang hanya bisa memohon langit dan bumi. Pria itu tak sengaja memecahkan vas itu. Gadis yang ketakutan itu segera pergi. Pria itu melihatnya dan berteriak keras. Dia berlari seperti terbang ke bawah. Melihat ia bisa keluar dari sini. Tapi tiba-tiba dia berdiri tak bergerak di depan rumah. Sepertinya ada sesuatu di depannya. Wajahnya dipenuhi rasa ketakutan. 2 pria lainnya berada dalam kondisi yang sama sekarang. Mereka bertiga berdiri diam dan menatap gadis itu. Tapi dia masih menatap keluar tanpa berkedip. Jack sekarang telah mengunci pintu. Dia tidak tahu apa yang gadis ini lihat. Gadis itu sekarang merasa frustrasi dan berdiri diam. Adam melihat penampilannya yang aneh dan merasa tertarik. Dia mengambil pisau dan bertanya mengapa dia tidak melarikan diri. Tanpa diduga, kata Jenny, tidak ada tempat untuk pergi. Adam tahu bahwa pihak lain hanya menggodanya. Dia mengikat kakinya dengan lakban. Dan 2 lainnya pergi mencari barang berharga di dalam rumah. Jenny bilang sudah lebih dari 10 tahun sejak kali terakhir ia pergi keluar. Ketika Adam mendengarnya, dia sangat terkejut. Dia membuka pintu untuk memastikannya. Si gadis benar-benar duduk tak bergerak. Adam ingin datang dan membantunya. Dia memeluknya dan membawanya ke pintu depan. Tapi dunia luar untuk Jenny sangat menakutkan. Dia berjuang dengan sekuat tenaga. Tetapi Adam ingin tahu apa yang akan terjadi. Bahkan jika dia berteriak minta tolong, Adam masih menyeretnya keluar. Adegan di luar membuat Jenny merasa kewalahan. Dia ingin lari dari cahaya di luar. Tapi dia hampir tidak bisa berdiri. Ketika dia melihat pria berdiri di depannya dan tersenyum. Jack kini memeluk Jenny yang akan pingsan. Dia merasa kasihan pada gadis ini. Dia mencoba mengambil baju Jack dan ingin dia membawanya kembali ke kamarnya. Dia sangat takut sehingga dia mengeluarkan urin. Jack memeluknya. Pada saat ini, dia memanfaatkan hilangnya kesadarannya dan menanyakan lokasi brankas. Setelah menerima informasi, dia menyeretnya ke dalam rumah. Jenny sangat ketakutan dan tak bisa berhenti berteriak. Mereka masih tidak tahu mengapa dia begitu takut dengan ruang di luar. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanya butuh uang. Keduanya segera turun ke ruang bawah tanah untuk menjelajah. Hanya menyisakan Thomas untuk menjaga gadis itu. Jenny sekarang mengungkapkan penampilan yang menyedihkan. Dia takut pria ini kan memperkosanya. Saat 2 rekannya tak ada di sini. Tapi Thomas tidak tertarik padanya.
Keduanya bertengkar. Saat ini kekasih Jenny lari ke sana dan menemukan tindakan sesat Thomas. Jenny mengira Harry berada di kapal yang sama dengan para perampok itu. Dia ketakutan dan berlari keluar dari kamar tidur. Pada saat itu, dua pria lainnya mendengar gerakan di lantai atas. Saat Jenny kabur, dia dibuat pingsan oleh Adam. Dengan begitu, tidak ada yang menerima berita palsu. Mereka bertiga bertindak seperti itu. Jenny bersembunyi di kamar mandi dan mengunci pintu. Tapi suara pintu terkunci menarik perhatian Thomas. Dia hanya bisa berdoa. Thomas bergerak mendekat, tapi dihentikan oleh Jenny. Thomas minta tolong kepada teman-temannya. Sekarang Jenny hanya bisa melepaskan pintu itu. Thomas bergerak mendekatinya. Dengan panik dia mengambil jepit rambut, lalu menusuk lehernya. Jenny tahu bahwa melakukan ini salah. Thomas ditusuk dan jatuh ke tanah. Dua orang lainnya sekarang mencoba untuk mengintimidasi dia, dan mengira bahwa Thomas sudah memakannya hidup-hidup. Tapi Jenny hanya bisa diam saat ini. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di kepalanya. Wajahnya berubah marah. Keduanya mendengar jeritan. Mereka segera pergi untuk menyelidiki. Sekarang mereka melihat noda darah di tanah. Mereka menelusuri darah dan menemukan tubuh pria itu. Tapi tidak peduli apa yang mereka lakukan, dia tidak bereaksi. Mungkin dia benar-benar mati. Jenny mengambil kesempatan, memilih sudut gelap untuk melakukan serangan balik. Saat kedua perampok itu tidak punya waktu untuk reaksi. Tangga setinggi 3 meter itu telah berubah menjadi dinding. Jenny berdiri di sana melihat ke bawah. Lalu dia mengunci pintu. Bagaimana bisa orang biasa yang tinggal di rumah memasang begitu banyak jebakan? Jenny mendekati pacarnya. Keduanya saling memandang dengan ketakutan di mata mereka. Tak disangka, sang pacar suruh 3 orang untuk membantunya, yang membawanya ke pemakaman kakaknya. Tapi dia tidak meninggalkan rumah selama lebih dari 10 tahun. Dia sangat kecewa dengan pacarnya. Dia memotong tali yang mengikatnya, lalu meraih palu dan menyeret Harry ke pintu ruang bawah tanah. Dengan marah mendorongnya ke sana. Sekarang dia hanya bisa mendengar teriakannya yang menyedihkan. Lalu dia pergi ke gudang dan nyalakan kamera pengintai. Kemudian duduk untuk menikmati sikap ketakutan dari ketiga pria itu. Baru sekarang dia mengeluarkan senyum mengerikan. Ini adalah awal dari sebuah pencarian. Dia datang ke pintu ruang bawah tanah, kemudian meletakkan sesuatu di tanah. Melihat kekasihnya berteriak, dia ingin Jack pergi ke kamar seberang untuk mendapatkan obatnya. Dia menekan sebuah tombol. Pintu tiba-tiba terkunci. Jack mencoba membuka pintu. Jenny tampaknya telah menyelesaikan misinya dan meninggalkan ruang bawah tanah. Dia terus duduk di depan kamera menyaksikan aksi mereka. Di kamar Jack, dia menemukan semuanya di sini sangat bersih, dan mencoba mencari jalan keluar dari tempat ini. Tapi ia tak bisa mendapatkan kesempatan itu. Dia memohon temannya di sisi lain untuk membukakan pintu untuknya. Tapi saat ini Max tidak bisa berbuat apa dengan pintu besi itu. Jadi dia mengambil batu di sampingnya dan menggunakannya untuk memecahkan pintu. Lalu pintu dibuka. Tapi dia pergi ke ruangan lain. Jenny melihat ekspresi senang Adam. Dia dengan marah meninggalkan posisinya. Sebelum berangkat, dia tidak lupa membawa senjatanya. Adam mengikuti cahaya itu. Dia melihat sebuah ruangan gelap. Adegan di dalam membuatnya merasa takut. Dalamnya diisi dengan peralatan rumah tangga. Dia pikir dia masuk ke dalam garasi. Sampai dia melihat seutas tali tergantung di udara. Di atasnya hanyalah noda darah. Dan pintu besi di dinding menarik perhatiannya. Tampaknya terhubung ke kamar sebelah Jack. Dia mencoba membuka pintu, tapi gak bisa dibuka. Pada titik ini lampu di ruangan mulai berkedip. Merasa ada yang tidak beres, dia menoleh untuk melihat. Tekanan darahnya naik menjadi 190. Dia mengumpulkan keberanian untuk berjalan menuju kegelapan. Dia berdiri dalam kegelapan dan meraba-raba jalan.
Lampu akhirnya dinyala. Item-item yang muncul di depan matanya mengejutkannya. Kamar ini sepertinya memiliki ruang bawah tanah. Dia pergi mendekatnya. Menemukan ruang bawah tanah ini sangat besar. Cukup untuk satu orang masuk. Dia tidak peduli dengan gerakan di belakangnya. Sampai dia berbalik. Tapi semua yang ada di ruangan tadi sudah hilang. Dia kembali ke kamar sebelumnya. Jenny tiba-tiba berdiri di belakangnya. Sebuah pukulan menjatuhkannya ke tanah. Jenny tetap di tempatnya. Adam berusaha bangkit. Jenny ingin menyerang lagi. Tapi tertangkap oleh Adam. Dia ingin menyerangnya tetapi dia bukan tandingannya. Adam terluka parah saat ini, jadi dia kehilangan kekuatannya. Akhirnya dia jatuh ke samping. Jenny yang dibebaskan akhirnya bisa menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini seorang gadis memasuki rumah. Jenny mendengar suara itu dan sangat gugup. Dia berlari kemana-mana untuk mencari Jenny. Namun tanpa sengaja melihat pecahan kaca pecah di tanah. Dia merasa takut dan ingin menelepon polisi. Berbalik, dia menemukan Jenny sedang membersihkan noda darah di kamar. Dia perlahan mendekat. "Apakah kamu masih baik-baik saja?" "Aku oke." "Benar kan? Itu hanya hal kecil." Harry sekarang mendengar suara di luar. Dia bergerak maju untuk mengamatinya. Dan menemukan lemari es yang aneh. Ketika membukanya, dia menemukan mayat di dalamnya. Dia takut dan berdiri diam. Tetapi Jenny masih berdiri dengan tenang berbicara dengan tetangganya. Pada titik ini dia diam-diam mendekati lokasi pisau. Ketika dia berbalik, pisau di depan matanya hilang. Suara apa itu? Tetangga baru saja pergi. Dia mendengar suara aneh di dalam rumah. Jenny dengan gugup melihat ke ruang bawah tanah. Pria yang terkunci di ruang bawah tanah berjuang. Dia ingin yang lain temukannya. Jenny menyembunyikan pisau di belakangnya. Bilang itu hanya suara tikus di dalam rumah. Tetangga itu ragu-ragu sejenak, tetapi memutuskan untuk tetap percaya pada Jenny. Ketika dia membuka pintu dan melangkah keluar, Jenny menghela nafas lega. Kemudian dia kembali ke kamarnya dengan wajah sangat puas. Pintu ruang bawah tanah mengeluarkan suara tanpa henti. Pria itu mendengar bahwa tidak ada gerakan di luar dan segera menyadari ada yang tidak beres. Kemudian lift mulai bergerak. Dia mendengar suara-suara. Jenny sekarang berjalan menuruni tangga selangkah demi selangkah. Dan masuk ke ruangan di mana tubuh terbaring. Ketika Harry melihatnya masuk, dia ketakutan. Jenny melangkah di depannya. Dan menggunakan kata-kata manis untuk meyakinkannya. Tapi gadis di depannya ini tidak lagi memiliki perasaan padanya. Melihatnya tidak bergerak, Jenny menariknya. Yang menyeretnya ke ruangan lain. Harry melihat tubuh yang tak terhitung jumlahnya di dalam. Dia jadi 100 kali lebih takut pada gadis ini. Dia dibawa ke ruangan lain. Di bawah bimbingan Jenny. "Sudah kau paham belum?" Lalu dia membuka gambar tepat di depan matanya. Itu layar. Harry tidak memperhatikannya. Jenny mengambil mikrofon dan meletakkannya di atas meja. Lalu tekan tombol. Harry segera dibawa ke sana. Jack sudah ada di dalam selama 3 jam. Dia berlari dan mengetuk pintu besi. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang mereka memperhatikan sesuatu. Mereka menatap kaca dengan nama Jenny. Mereka tahu bahwa mereka terjebak seperti binatang di bawah pengawasan Jenny. Jack mengambil lampu. Dan menggunakannya untuk memecahkan kaca yang tidak bersalah itu. Jack dengan marah membuangnya ke samping. Saat ini di dalam kamar tiba-tiba terdengar suara Jenny. Dia suruh mereka untuk buka laci meja rias. Jack mengikutinya. Dia harus mendengarkannya agar keluar dari sini. Kemudian kotak di sebelahnya muncul surat dari Jenny. Di dalamnya penuh dengan rahasia tentang ruangan ini. Informasi ratusan orang dibunuh di sini. Mereka memiliki satu kesamaan, mereka semua mesum. Jenny sejak 10 tahun lalu selalu dianiaya oleh ayah tirinya. Sampai suatu hari dia membunuhnya.
Beruntung mendapat bantuan saudaranya. Jadi dia tidak terdeteksi pada saat itu. 10 tahun kemudian dia ingin menghukum pria mesum seperti ayah tirinya. Mereka akan dibawa ke ruangan ini dan mengalami siksaan. Ini adalah alasan mengapa dia tidak ingin meninggalkan rumah. Dia ingin Jack memakai mantel ayahnya. Memanfaatkan ketidakpeduliannya, dia biarkan Harry mengambil pistol. Aku ingin dia diterima pembalasan. Jenny ingin Harry menyelesaikan misi ini untuknya. Ingin menyaksikan kematian ayah tirinya. Tetapi Harry ragu untuk melakukannya. Ini memberi Jack kesempatan untuk memprotes. Dia mengambil pistol dan mengarahkannya ke Harry. Mengancam Jenny untuk melepaskan dirinya atau dia akan membunuh Harry. Meskipun Harry telah berkolusi dengan orang lain. Tapi dialah yang paling disayang Jenny. Lihat dia disiksa. Jenny ragu-ragu tetapi masih membuka pintu kamar itu. Keduanya akhirnya kabur dari ruang rahasia. Foto ayah tiri mengakhiri semua ini. Dia berjalan keluar dari ruang rahasia. Melihat Jack menggunakan bensin untuk menghancurkan semuanya di sini. Jenny pergi ke kamar lain. Dia mengeluarkan banyak uang dan pergi mencari Jack. Lalu melemparkannya dan pergi. Jack menggunakan seluruh kekuatannya untuk memeluk Jenny. Jenny dengan cepat mengambil botol itu dan memukul kepala Jack. Kemudian dia berlari ke lantai 2. Tetapi dengan sangat cepat didorong ke tempat tidur oleh Jack. Dengan panik Jenny mengeluarkan pistol di tubuhnya. Dan membidik ke dadanya. Sekarang dia mulai gemetar. Dia melihat pria yang mengenakan mantel ayahnya jatuh. Hatinya tampaknya rileks. Jack meninggalkannya sendirian dan pergi. Akhirnya setelah 10 tahun dia bisa keluar dari rumah ini. Lalu dia menggunakan korek api. Hancurkan semua yang ada di tempat ini. Melihat semuanya dilalap api. Rasa sakitnya juga terhapus. Dia tidak ingin mengingat masa lalunya yang buruk.